Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online GKK Solo Baru. Bersama saya Lausa Dinda dan saya Losa Angel. Losa, Tuhan itu sangat mengasihi kita loh. Buktinya dia rela mati untuk kita. Karena kasihnya yang begitu besar untuk kita. Iya benar Losa Angel. Makanya hari ini kita mau ajak anak-anak yuk untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk anak-anak kita bangkit berdiri, kita mau pujikan. Cuip cuip pam pam pam. Ikutin Losa ya. Cuip 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 pam pam pam. Cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa. Nggak usah diikutin ya. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan hingga sampai sekarang. Sebentar kami akan memulai ibadah online, kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, saatnya kita mau mengerti akan firman Tuhan. Kira-kira hari ini firman Tuhan apa ya? Nah, kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita, pikiran kita, mata kita tertuju pada firman Tuhan. Yuk, Losa Angel, kita ajak anak-anak nyanyi lagi yuk. Yuk kita sama-sama pujikan Ajarku Mengerti. Syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku
firman-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Halo anak-anak semua, Shalom. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan kembali memberikan waktu dan kesempatan untuk anak-anak dapat belajar firman-Mu. Tuhan yang tolong agar setiap anak-anak boleh sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik dan juga mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Berkatilah waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah bekerja melalui Ester. Diambil dari kitab Ester, pasal yang pertama sampai pasal yang 10. Ester itu kitabnya ada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Lama. Nah, koko-koko, cici-cici yang sudah bisa membuka Alkitab, kita buka ya sama-sama dari Ester pasal 5. Ester pasal 5 ayat 1 dan 2. Lalu Maria akan bacakan untuk kita berbunyi demikian. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana tersebut. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak-anak tahu nggak tokoh yang berikut ini? Wah, mungkin ada yang pernah melihat filmnya ya. Ya, Dora the Explorer. Anak ini adalah anak perempuan. Dia itu suka berpetualang. Betul ya? Dia sering kali berpetualang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan bekal hanya peta di tangannya. Juga kadang-kadang ada temannya, Boots. Tetapi anak ini, dia benar-benar anak yang pemberani. Pernah nggak lihat Dora takut? Enggak ya, tapi Dora itu selalu bersemangat, selalu berani untuk menghadapi segala tantangan. Wah, ngomong-ngomong soal berani, ada juga seorang tokoh Alkitab yang terkenal karena keberaniannya. Siapakah dia? Dia adalah Ester. Seseorang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsanya, yaitu bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Bagaimana sih ceritanya? Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam kitab Ester, sesungguhnya di sana dituliskan dengan begitu lengkap tentang apa dan bagaimana pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Pada waktu itu, bangsa Yahudi atau bangsa Israel ini tidak ditinggalnya di Yerusalem. Seharusnya kan mereka tinggalnya di Yerusalem atau di Israel, tapi tidak. Waktu itu mereka sedang berada di negeri yang jauh. Mereka waktu itu ada di kerajaan Persia Media. Dan di sana ada seorang raja yang bernama Raja Ahasiweros. Agak susah ya namanya ya, Raja Ahasiweros. Raja ini adalah raja yang besar, raja yang berkuasa,
Dia punya kekuasaan atas banyak tempat, banyak orang-orang yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Suatu hari, Raja Ahasiweros memilih seorang ratu untuk menjadi istrinya. Dan yang terpilih adalah Ester, seorang Yahudi, seorang yang takut akan Allah. Wah, Ester ini terkenal begitu cantik, dan bukan hanya cantik, dia adalah seseorang yang pintar dan seseorang yang mengasihi Tuhan. Ratu Ester ini hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia punya seorang om, namanya Mordekai. Ya, sama-sama orang Yahudi ya berarti ya. Nah, sayang sekali tapi anak-anak. Kenapa? Karena bangsa Yahudi itu dibenci oleh seseorang di dalam kerajaan Persia Media itu. Dia namanya Haman. Oh, Bapak Haman ini benci sekali sama orang Yahudi. Lulu, kenapa? Iya, karena Bapak Haman ini kan seseorang yang adalah pejabat di kerajaan Persia Media. Semua orang hormat sama Bapak Haman ini. Semua orang sampai sujud-sujud gitu ya, sampai menyembah Bapak Haman ini. Nah, anak Tuhan kan nggak boleh menyembah manusia, betul ya? Nah, pada waktu itu Bapak Haman ini lewat di dekatnya Bapak Mordekai. Bapak Mordekai, omnya Ratu Ester tadi loh, ya kan? Tapi Bapak Mordekai ini tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Wah, di situ Haman ini sangat marah. Dia bahkan marahnya itu nggak hanya sama Bapak Mordekai, tapi dia sampai cari tahu. Ih, Mordekai ini orang apa sih? Kok dia enak aja nggak mau menyembah aku? Emangnya siapa dia? Wah, ketahuanlah anak-anak bahwa Mordekai itu orang Yahudi. Karena itu Bapak Haman yang marah ini, yang sebel ini, yang benci sekali ini, dia langsung datang sama Raja Ahasiweros. Dia berkata bahwa, Raja, ada sebuah bangsa di kerajaan raja yang gak mau nurut. Lebih baik ya Raja ya, menurut saya, bangsa itu dibunuh saja sampai habis. Mereka mau tua, mau muda, mau perempuan, mau laki-laki, dibunuh saja semuanya. Mereka adalah bangsa yang gak nurut, kata Bapak Haman begitu. Lalu Raja Ahasiweros ini kan percaya sama Bapak Haman. Lalu dia bilang, ya sudah, dikeluarkan saja surat. Lalu ini cincinku untuk ngecap supaya peraturan itu berlaku di seluruh kerajaanku. Bahwa sudah ditentukan tanggalnya, harinya, nanti orang-orang Yahudi itu akan semuanya dibunuh. Wah, disebarkanlah surat itu anak-anak ke seluruh penjuru Persia dan Media. Wah, orang-orang Yahudi sudah mulai takut ya. Termasuk Bapak Mordekai, dia tahu hal ini. Dan dia cepat-cepat kasih tahu sama Ratu Ester. Dia bilang, hai Ratu Ester, bangsa kita berada di dalam bahaya. Kamu juga adalah orang Yahudi. Kamu juga berada di dalam bahaya, katanya Ratu Ester. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kata Mordekai, kamu harus minta tolong sama Tuhan, cari hikmat Tuhan, apa yang harus kamu lakukan untuk menolong bangsa Yahudi. Ratu Ester berpikir, wah ya seharusnya aku sih minta sih sama raja, tapi peraturannya gini loh Om, kalau kita nggak dipanggil sama raja, tapi kita datang sama Raja Ahasiweros, dia bisa aja membunuh aku Om, gimana dong? Gitu kan, tapi ya sudahlah, aku akan berdoa kepada Tuhan, Om juga tolong berdoa, orang-orang Yahudi yang lain tolong suruh berdoa juga, supaya nanti aku bisa berani untuk datang kepada Raja Ahasiweros. Wah,
Di situ Ratu Ester kemudian dia berdoa, dia berpuasa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong, supaya aku bisa menyelamatkan bangsaku, bisa menyelamatkan bangsa Yahudi, orang-orang pilihanmu. Wah, Ratu Ester berpikir gimana caranya? Oh, ya sudah. Akhirnya dia memberanikan diri, anak-anak, meskipun dia katanya sudah 1 bulan, nggak datang, nggak ketemu sama raja, dia akhirnya datang, memperlihatkan diri kepada Raja Ahasiweros, dan raja mengulurkan tongkat emasnya. Artinya dia mau untuk mendengarkan apa yang diminta oleh Ratu Ester. Wah, lega sekali anak-anak ya. Ratu Ester kemudian bilang, "Raja, aku mau untuk makan bersama raja dan juga Haman," katanya. "Oh, itu aja permintaanmu?" "Iya, Raja." "Oke." Lalu raja mengundang Haman, ya, yang tadi memusuhi si bangsa Yahudi itu, dan mereka makan bersama. Lalu raja kembali berkata kepada Ratu Ester, "Ratu Ester, silakan. Kamu ada permintaan apa?" "Oh Raja, 1 kali lagi nanti makan lagi ya kita ya, sama-sama Haman ya. Baru di situ aku akan kasih tahu kepada Raja apa yang aku minta." "Oke." Wah, Bapak Haman ini tentu senang ya, anak-anak ya. Dia kan bangga. Hanya aku loh yang diundang oleh Ratu Ester dan Raja Ahasiweros. Padahal di dalam hatinya dia juga sudah punya rencana yang jahat, bahwa sebentar lagi musuh-musuhnya termasuk Mordekai itu akan dibunuh semuanya. Betapa senangnya Bapak Haman itu. Bahkan dia sudah membuat sebuah tiang untuk menggantung Mordekai. Wah, lalu kemudian Bapak Haman dijemput dan dia makan bersama dengan Ratu Ester dan Raja Ahasiweros. Dan di sana kemudian Ratu Ester ditanya oleh raja, "Ayo Ratu, kamu mau minta apa? Pasti akan dikabulkan." Lalu Ratu Ester berkata, "Ada seseorang yang hendak membunuh dan membinasakan bangsa hamba. Ada seseorang yang begitu benci kepada bangsa hamba." Lalu Raja Ahasiweros berkata apa? "Siapa dia?" "Dia orangnya, Haman orangnya." Wah, Haman kaget di situ. Wah, ternyata Ratu Ester ini adalah orang Yahudi. Wah, karena suratnya itu semua sudah sampai ke orang-orang yang ada di negara Persia Media, makanya bangsa Israel boleh melawan ketika ada orang-orang yang mau untuk membunuh dan membinasakan mereka. Ya, di situ Ratu Ester dipakai oleh Tuhan untuk dia bisa menyelamatkan bangsanya, sehingga mereka nggak diem aja, orang mau bunuh mereka ya udah, enggak, tapi mereka mempertahankan diri dan Tuhan menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan Haman? Ingat tadi tiang yang dia dirikan untuk Mordekai? Ternyata tiang itu adalah untuk menghukum Haman sendiri. Wah, bangsa Israel kemudian mereka bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka tidak jadi dibunuh, tidak jadi dibinasakan. Wow, Tuhan memakai seorang perempuan, yaitu Ratu Ester, yang dengan berani mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Nggak mudah, ada risikonya, ada tantangannya, tetapi Ratu Ester mau untuk melakukannya. Nah, anak-anak, Tuhan bukan hanya menyelamatkan bangsa Yahudi dari musuh-musuhnya, tapi lebih dari itu, Tuhan juga menyelamatkan kamu dan saya. Loh, menyelamatkan dari apa? Kan nggak ada yang mau membunuh saya, Lause. Iya, tetapi ada seseorang yang mau untuk kita terus berbuat dosa, yaitu iblis, ya. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan.
Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat, menyelamatkan kamu dan saya. Wah, bersyukur ya untuk pertolongan Tuhan untuk umatnya. Kita percaya terus bahwa Tuhan adalah Allah yang terus bekerja untuk kebaikan umatnya, untuk kamu dan untuk saya. Siapa di sini yang tetap percaya Tuhan bekerja? Iya, sekalipun kita lihat ya bangsa kita sekarang sedang sulit. Ada pandemi COVID, ada kesusahan yang harus dijalani, yang harus dialami. Tapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi juga Indonesia. Tuhan sendiri yang akan menolong Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dan setiap menteri-menterinya supaya bisa menyelesaikan semua masalah dengan baik. Juga kamu dan saya boleh dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk berdoa buat Indonesia, ya, supaya bangsa kita bisa sungguh-sungguh diberkati dan boleh menjadi bangsa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya anak-anak ya, kita bersyukur untuk Tuhan dan untuk firman-Nya yang sudah kita dengarkan bersama. Sekarang kita mau belajar ya untuk ayat hafalannya bersama-sama. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Sekali lagi ya, Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kiranya kita terus percaya kepada Tuhan yang memberkati kita dan bangsa kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Engkau sudah bekerja melalui Ratu Esther, Tuhan juga yang akan bekerja melalui kami. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel, kami bersyukur. Tuhan pun sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa kami. Dan kami percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan yang akan bekerja memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Berkati Bapak Jokowi, berkati Bapak Ibu Menteri, berkati kami semua. Supaya kami pun boleh Tuhan pakai menjadi berkat buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Ya, Tuhan berkati anak-anak. Anak-anak, sekarang kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya bisa dikasih amplop, dikasih orang tua, nanti orang tua akan memberikan ke gereja atau bisa dikirim lewat rekening di bawah ini ya. Nah, anak-anak, yuk kita mau pujikan persembahan punya Tuhan. Persembahan punya Tuhan, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Sekali lagi. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur persembahan, hanya Tuhan yang punya. Nah, anak-anak, saatnya kita berdoa. Nggak usah diikutin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu setiap hari. Terima kasih kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami hari ini. Biarlah kami terus makin menjadi anak
yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.